Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Flash of Genius yang dirilis pada tahun 2008. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang menceritakan tentang dosen teknik yang mempertahankan hak paten tentang penemuannya berupa penghapus kaca berselang depan mobil atau wiper yang telah dicuri oleh perusahaan produsen mobil terkenal yaitu Ford. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang pria sedang berkendara bersama istrinya yang bernama Phyllis dan keenam anaknya. Dia adalah Dr. Robert Kierans atau biasa dipanggil Bob, seorang dosen atau profesor teknik elektro. Pada waktu itu, kondisi sedang hujan rintik-rintik dan wiper mobil mereka dirasa bergerak terlalu cepat sehingga mengganggu pandangan pengendara serta mengeluarkan suara berdecit. Hal tersebut karena pada waktu itu hanya ada satu ukuran kecepatan wiper saja, sehingga pengendara harus melakukan pengaturan dengan memencet tombol on-off secara manual yang tentu sangat menyusahkan pengendara. Sebagai seorang ilmuwan, Bob lalu memikirkan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Dia memperhatikan kedipan mata yang berkedip otomatis ketika dibutuhkan. Pada malam harinya, Bob langsung mengotak-atik mobilnya hingga pagi, namun tak kunjung berhasil. Bob terus kepikiran tentang wiper tersebut hingga dia tak fokus ketika mengajar di kampus. Dia juga menolak ajakan temannya untuk makan bersama. Bob fokus untuk melakukan percobaan di ruang bawah tanah yang dia ubah menjadi laboratorium. Setelah sekian lama melakukan percobaan dengan dibantu oleh dua anak laki-lakinya yakni Dennis dan Timmy, Bob berhasil membuat wiper otomatis yang akan bergerak pada rentang waktu tertentu yang diberi nama Intermittent Windshield Wiper. Pada percobaan tersebut, Bob hanya menggunakan alat-alat sederhana seperti transistor, kapasitor, dan resistor. Bob lalu mengajak keluarganya untuk makan bersama di restoran untuk merayakan keberhasilannya tersebut. Bob mengatakan mimpinya pada anak-anaknya jika dia ingin membuat perusahaan Intermittent Windshield Wiper sendiri dengan nama Kierans Corporation. Bob kemudian mempresentasikan hasil temuannya itu pada temannya yang bernama Gil Previk. Gil dan timnya sangat terkesan dengan karya Kierans dan Gil setuju untuk bekerja sama dengan Kierans. Nantinya Previk Company akan memberikan modal pada Kierans untuk memproduksi dan Previk Company akan menjual produk tersebut. Selain itu, Gil juga setuju untuk mematenkan temuan Bob tersebut. Beberapa waktu kemudian, Bob menyampaikan temuan Bob kepada perusahaan Ford. Kemudian Gil merupakan salah satu distributor mobil Ford. Pihak perusahaan Ford sangat menyambut baik temuan Bob karena pihak Ford sudah lama ingin membuat Intermittent Windshield Wiper seperti karya Bob, namun tak kunjung berhasil dan Boblah orang pertama yang berhasil membuat Intermittent Wiper. Bob pun diundang oleh Ford. Bob dan Gil bertemu dengan pihak R&D Ford yang bernama Frank. Dia sangat takjub dengan alat temuan Bob itu. He'll do that all day, engine running or not. We call this variable speed. Variable speed. He's not doing that manually, is he? I think we should get you a copy of our specs. But listen, I know that we are going to be in touch with you. Yes, sir. Very good. Setelah itu, ketika keluarga Bob sedang makan malam, mereka berdoa agar keesokan harinya diturunkan hujan supaya mereka dapat mengetes alat buatan mereka pada kondisi yang nyata. Doa itu dikabulkan oleh Tuhan dan mereka sangat bahagia karena alat yang mereka ciptakan dapat berfungsi dengan baik. Pada kesempatan selanjutnya, Bob dan Gil melakukan pertemuan dengan pihak Ford untuk menjajaki kemungkinan kerjasama di antara mereka. Pihak Ford yang diwakili oleh Macklin Tyler yang sangat tertarik dengan Intermittent Windshield Wiper tersebut dan sangat ingin segera mengaplikasikan fitur tersebut pada mobil Ford.
Bob mengatakan jika dia ingin memproduksi intermittent windshield wiper sendiri dan nantinya akan menjadi pemasok spare part atau vendor pada Ford. Namun, pihak Ford tidak terlalu suka dengan tawaran tersebut karena Ford biasa memproduksi spare part-nya sendiri. Selain itu, pihak Ford juga tak begitu mempercayai kemampuan Bob dalam memproduksi barang karena dia belum memiliki pengalaman dalam hal produksi. Lalu McLean meminta satu sampel intermittent windshield wiper pada Bob untuk dikirim ke pusat. Apakah pihak Ford menerima Bob sebagai vendor atau tidak? Pada awalnya Bob ragu karena dia sangat menjaga karyanya tersebut, namun perkataan pihak Ford yang meyakinkan membuat Gil dan Bob menyiapkan sampel tersebut dan mengirimkannya ke pihak Ford. Bob kemudian menyewa sebuah gedung yang akan dia jadikan sebagai pabrik wiper. Dia juga menjajaki kerjasama dengan pihak Motorola untuk menjadi supplier transistornya. Namun setelah 3 bulan tak kunjung ada kabar dari Ford, hingga Gil datang menemui Bob dan mengatakan jika Ford menolak Bob untuk menjadi vendornya dengan alasan produk buatan Bob tidak memenuhi spesifikasi untuk diinginkan Ford. Gil mencoba menyemangati Bob dan mengatakan Bob bisa menjual produk tersebut pada Chrysler dan AMC, namun Bob tak begitu tertarik. Tapi yang dia pikirkan adalah alat ciptaannya sudah berada di tangan Ford. 1,5 tahun telah berlalu, ketika jalanan sedang diguyur hujan, Bob melihat 2 mobil Ford telah menggunakan fitur intermittent windshield wiper buatannya. Bob yang penasaran mencoba mengikuti 2 mobil tersebut yang ternyata menuju tempat pameran mobil Ford. Pada acara itu, pihak Ford meluncurkan Ford Mustang yang telah dilengkapi fitur canggih termasuk intermittent wiper buatan Bob. Pada itu pula, pihak Ford menyampaikan jika semua fitur itu adalah buatannya. Bob lalu ingin menemui McLean Taylor, namun sayangnya Bob diusir satpam karena tidak memiliki undangan untuk acara tersebut. Keesokan harinya, Ford menemui Gil untuk menyampaikan apa yang dia alami semalam. Gil juga keberatan dengan apa yang telah dilakukan oleh Ford, namun dia tak bisa berbuat banyak. Bahkan Gil lebih memilih menghindari Bob karena dia tak mau mengambil resiko untuk ikut menuntut partner bisnisnya itu. Akhirnya Bob memilih maju sendiri untuk melawan Ford karena tak punya uang untuk menyewa pengacara. Bob memilih membuat surat gugatannya sendiri. Dia sangat fokus untuk menggugat Ford sampai dia lupa mengurus istri dan anaknya. Bahkan dia juga sampai meninggalkan pekerjaannya di kampus dan menolak tawaran pekerjaan yang datang padanya. Sang istri yang ikut membantunya membuat surat gugatan mulai mengalami stres menghadapi kasus tersebut hingga dia harus ke dokter untuk mengurangi stresnya itu. Bob mulai mengumpulkan alat bukti untuk menggugat Ford. Dia meminta rangkaian intermittent windshield wiper pada laboratorium di kampusnya, tapi laboran mengatakan jika rangkaian itu tidak ada di laboratorium. Bob berpikir bahwa orang-orang sudah dikontrak oleh Ford untuk menghalanginya. Kemudian karena tak kunjung menemukan apa yang dicari, Bob memberanikan diri untuk mencuri rangkaian intermittent windshield wiper dari mobil orang. Pada malam harinya, Bob ikutan mengalami stres akibat berbagai tekanan yang menimpanya. Pada saat hujan deras, Bob pergi keluar tanpa arah yang jelas. Untungnya keesokan harinya, Bob berhasil ditemukan oleh polisi sedang berada di dalam bus. Namun karena hal itu, dia harus dirawat di rumah sakit jiwa selama 2 bulan. Setelah 2 bulan, Bob mengatakan pada psikiater jika dia stres memikirkan karyanya yang diambil oleh Ford dan dia tak mampu melawannya, sehingga dia lebih memilih untuk mundur. Akhirnya Bob dipulangkan ke rumahnya. Dia disambut oleh anak dan istrinya. Dan kini Bob sudah tak punya pekerjaan sehingga dia harus mengurus bantuan sosial untuk menghidupi keluarganya. Selain itu, Bob juga kembali memikirkan tentang karyanya yang diambil oleh Ford. Akhirnya Bob berniat kembali melanjutkan gugatannya. Kali ini ada seorang pengacara yang bersedia membantu Bob untuk menyelesaikan gugatan tersebut. Bob juga berpesan kepada putranya yang bernama Dennis agar dia menjaga ibu dan adik-adiknya. Dennis kecewa kepada ayahnya karena dia hanya sibuk di luar dan lupa mengurus keluarganya. Kemudian Bob ditemani istrinya bertemu dengan pengacara untuk membahas gugatan yang ingin dilakukan oleh Bob.
Pihak pengacara juga mengucapkan terima kasih kepada Bob karena telah memakai jasa mereka. Pihak pengacara menyampaikan jika mereka harus mengajak Prefix Company karena hak paten dari intermittent windshield wiper atas nama Prefix Company. Maka dari itu, Bob kemudian menemui Gil. Gil Prefix setuju memberikan kuasa penuh hak paten intermittent windshield wiper pada Bob dengan syarat Prefix Company tak dibawa-bawa dalam gugatan tersebut, dan juga Gil menolak menjadi saksi dalam kasus tersebut. Bob pun menyetujui syarat tersebut. Beberapa lama kemudian, pengacara Bob menyampaikan jika pihak Ford menawarkan damai dengan kompensasi pihak Ford akan memberikan $250.000. Bahkan pengacara Bob mengatakan bisa saja Bob mendapat $450.000 jika melakukan negosiasi. Namun Bob menolak hal itu karena kesepakatan damai tersebut tidak menyebutkan jika Ford mengakui intermittent windshield wiper adalah buatan atau karya Bob Kearns. Penolakan tersebut tentu membuat pengacara dan istri Bob kecewa karena pada waktu itu ganti rugi itu sudah cukup besar. Di rumah sempat terjadi adu argumen antara Bob dan Phyllis karena Phyllis menginginkan agar Bob menerima saja tawaran damai tersebut karena Phyllis sudah stres menghadapi kasus itu. Namun Bob bersikeras tetap akan melanjutkan gugatan itu. Setelah beberapa lama, Bob kaget ketika dia pulang, kondisi rumah telah sepi, lalu Bob menanyakan pada istrinya kemana anak-anak pergi. Sang istri mengatakan jika anak-anak mereka sudah dibawa ke rumah kakaknya. Sang istri juga mengatakan pada Bob jika dia sudah tidak kuat menghadapi kasus itu, dia sudah sangat stres menghadapi kasus itu, ditambah kehidupan mereka yang tidak menentu, hingga istri Bob memutuskan untuk meninggalkannya. Selanjutnya, pihak pengacara juga memutuskan untuk berhenti membantu Bob melakukan gugatan pada Ford. 4 tahun telah berlalu, kini Bob tinggal sendiri, dia juga masih berusaha untuk menggugat Ford. Pada suatu pagi, Bob membaca koran yang berisi adanya aturan baru yang memungkinkan perselisihan hak paten produk dapat dibawa ke pengadilan. Berdasarkan berita tersebut, Bob optimis jika kasusnya bisa dibawa ke pengadilan. Lalu dia menemui Dennis yang sudah dewasa. Bob memintanya untuk membantu dalam gugatan tersebut, namun Dennis keberatan melakukan itu. Beberapa waktu kemudian, Bob didatangi oleh orang suruhan Ford Motor yang bernama Charlie DeVoe yang memintanya agar tidak melanjutkan gugatan ke pengadilan. DeVoe juga mengatakan Ford Motor akan memberi kompensasi sebesar $1 juta, tapi pihak Ford tetap tidak mau mengakui jika intermittent windshield wiper adalah buatan Bob. Pihak Ford malu jika orang-orang tahu kalau perusahaan sebesar Ford mencuri karya orang. Namun, keputusan Bob tetap sama, dia tetap akan melanjutkan kasus tersebut jika tidak ada pengakuan dan pernyataan tertulis yang menyatakan karya itu adalah ciptaan Bob. Kemudian, satu persatu anak-anak Bob kembali untuk membantu Bob melakukan gugatan ke pengadilan. Dan akhirnya, gugatan Bob kepada Ford diterima oleh pengadilan dan hakim menjadwalkan sidang mereka pada tanggal 14 Agustus. Bob lalu melakukan persiapan untuk menghadapi sidang tersebut. Dan sidang pun digelar. Kuasa hukum Ford Motor mengatakan jika wiper mobil itu adalah piranti yang sudah lama ada dalam mobil, begitu pula dengan komponen pendukungnya. Lalu Bob menyanggahnya dengan mengatakan penulis sekelas Charles Dickens tidak menciptakan kata karena vocabulary sudah ada, namun dia tetap dianggap menghasilkan suatu yang baru, yakni karyanya. Hal itu juga berlaku pada para ilmuwan yang menemukan sesuatu. Mereka menggunakan peralatan yang telah ada, kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang baru, sehingga mereka dikatakan sebagai penemu. But I would guess that every word that's in this book can be found in this dictionary. Then you agree that there's not probably a single new word. All Charles Dickens did was arrange them into a new pattern. Pada persidangan selanjutnya, hakim meminta pada Bob untuk menceritakan inspirasinya yang mengarah pada penciptaan intermittent windshield wiper sesuai edaran Mahkamah Agung Amerika bahwa untuk membuktikan dia penemu atau pemilik hak paten, dia harus menyampaikan hal yang menginspirasinya untuk melakukan penemuan atau yang dikenal dengan istilah flash of genius atau kecerdasan tak terduga. Bob pun menceritakan pengalamannya hampir buta ketika tutup botol champagne-nya mengenai matanya dan mengalami pendarahan hebat. Beruntungnya Bob masih bisa diselamatkan dan tidak mengalami kebutaan. Semenjak itu dia sangat perhatian pada daerah mata
dan berpikir mengapa wiper tidak bisa bergerak seperti kelopak mata yang bergeraknya memiliki jeda. Seusai persidangan, Bob kembali didatangi oleh Charlie DeVoe. Dia kembali membawa pesan dari Ford untuk menawarkan kesepakatan damai. Tak tanggung-tanggung, pihak Ford akan memberikan kompensasi sebesar $30 juta. Dalam hal ini, Bob tidak berani memutuskan sendiri. Dia bertanya pada anak-anaknya, tapi anak-anak Bob menolak tawaran tersebut dan memilih melanjutkan proses persidangan. Pada persidangan selanjutnya, tim kuasa hukum Ford Motor melakukan pembelaan dengan menganalogikan dengan pembuat peleman terbaik yang tak pernah mematenkan produknya, namun dia tetap menjadi pembuat peleman terbaik. Bob berbalik melakukan pembelaan dengan mengatakan jika tim kuasa hukum hanya mampu berargumen terhadap produk yang bukan ciptaannya, namun kesulitan membuktikan ciptaannya. Bob juga mengatakan jika Ford perusahaan yang sangat besar, namun mereka menggunakan kekuatan dan uangnya itu untuk bertindak semaunya sendiri dan seolah bisa menguasai semuanya. Maka dari itu harus dihentikan. Selanjutnya Bob menyerahkan semua keputusan pada hakim. Setelah itu, hakim memutuskan memenangkan gugatan Bob Kearns dan menghukum Ford untuk membayar ganti rugi sebesar $10,1 juta. Setelah persidangan selesai, Bob Kearns dan anak-anaknya merayakan kemenangan mereka. Serta persidangan kembali berlanjut dan Bob Kearns mendapat ganti rugi sebesar $18,7 juta dari Chrysler Corporation. Seperti itulah kisah tentang dosen teknik yang mempertahankan hak paten tentang penemuannya berupa penghapus kaca berselang depan mobil atau wiper yang telah dicuri oleh perusahaan produsen mobil terkenal yaitu Ford. Uang bisa dimiliki semua manusia, tapi tak semua manusia bisa memiliki karya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.